Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Inilah pertemuan kita yang kelima atau yang terakhir tentang Fatu Makkah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam perang Hunain. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, Rasulullah SAW menetap di Mekah kurang lebih 19 hari. Selama 19 hari beliau selalu mengqasar salat, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur. Rasulullah SAW di kota Mekah tinggal 19 hari dan beliau selalu salat dengan mengqasar. Selama 19 hari tersebut, sebelum Rasulullah SAW balik ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW menanamkan akidah tauhid, ya. Kemudian mengajarkan kepada manusia tentang masyarakat tentang perkara agama, apalagi banyak orang yang baru masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengirim Tamim bin Usaid al-Khuzai untuk memperbaiki tanda-tanda batas-batas tanah haram. Ya, dipasang kembali tiang-tiangnya, diperbaiki agar diketahui mana batas tanah haram. Karena kita tahu Al-Haram Al-Makki dan Al-Haram Al-Madani, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah ada batas-batasnya. Ya, dan dalam batasan tersebut tidak boleh ada perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan, seperti berburu, seperti mengambil barang yang jatuh, kemudian tidak boleh juga menebang pohon atau mencabut tangkai-tangkai pohon. Disebut dengan tanah haram. Di luar tanah haram adalah tanah halal. Dan tanah haram sampai sekarang masih ada tiang-tiangnya. Kalau kita ke Mekah, kita ke Madinah selalu ada, ya. Kalau kita sudah di Muzdalifah di Madinah, kita akan lihat ada tugu-tugu sebagai batas akhir dari tanah haram, ya. Demikian juga kalau kita di Mekah, kita mau keluar dari Mekah menuju Madinah ke arah Tan'im, maka kita akan lihat ada tugu tanda akhir dari tanah haram. Tapi demikian juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan kecil, ya, untuk menyeru kepada Islam dan juga untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka seluruh berhala yang masih tersisa di Ka'bah semuanya dihancurkan. Ya, kita tahu ada 360 patung di sekitar Ka'bah, 360 patung. Rasulullah sudah hancurkan sebagian dan para sahabat menghancurkan seluruh berhala yang ada di Ka'bah. Jadi kita tahu dulu Mekah itu adalah tempat, kalau boleh bahasa kita, adalah tempat pusat religi. Di situ bukan cuma ada Ka'bah, bahkan ada 360 berhala. Dan masing-masing berhala mungkin punya digandrungi oleh sebagian kabilah-kabilah, sehingga orang dari mana-mana datang menuju ke Ka'bah selain untuk tawaf dan untuk haji, untuk juga mendatangi berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360 dan banyak sekali, dan semuanya dihancurkan. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang untuk memberi pengumuman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yada' fi baitihi sanaman illa kasarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia biarkan ada patung di rumahnya kecuali dia hancurkan. Jadi benar-benar semua berhala dihancurkan. Bahkan bukan berhala yang cuma di dalam areal kota Mekah. Bahkan Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk menghancurkan berhala yang disembah yang ada di Hijaz, ya, di sekitar kota Mekah. Di antaranya Rasulullah SAW mengirim pasukannya Sariyah Sa'ad bin Zaid radhiyallahu taala anhu kepada berhala Manat, ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ash'ari bersama 20 pasukan berkuda ke berhala Manat untuk menghancurkannya. Dan berhala Manat ini berada di tempat namanya Al-Mushallal. Al-Mushallal ini antara Mekah dan Madinah. Ada tiga berhala terkenal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Najm kata Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Ya, tentang Rasulullah, Allah menyebutkan tentang tiga berhala, Lata, Uzza dan Manat. Dan Al-Manat. Al-Manat adalah berhala
yang terbuat dari batu yang dipahat. Kemudian disebut dengan al-manat, sebagian ulama berpendapat karena terlalu banyak darah yang disembelih di berhala tersebut. Jadi berhala ini banyak orang kalau ingin menyembelih, mereka menyembelih ke berhala manat, ya. Mereka sembelih ke berhala manat. Maka disebut dengan manat karena terlalu banyak darah yang ditumpahkan di situ. Kemudian Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu diutus, yaitu bersama 20 pasukan berkuda, dan diutus sekitar 6 hari di akhir bulan Ramadan, yaitu sekitar tanggal 24 Ramadan atau 23 Ramadan, dikirim untuk menghancurkan berhala Al-Manat, yaitu pada tahun 8 Hijriah, ya. Maka sampailah dia ke lokasi patung. Kemudian di situ Sa'ad bin Zaid bertemu dengan penjaga berhala. Biasa ada penunggu-penunggunya, ada juru kuncinya. Maka juru kuncinya berkata, "Ma turid, apa yang kau kehendaki?" Maka sahabat Sa'ad bin Zaid berkata, "Hadma Manat, aku ingin menghancurkan berhala Manat." Maka juru kuncinya berkata, "Anta wa dzak." Ya, terserah engkau. Maka Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu segera menuju ke berhala tersebut. Ya, tiba-tiba fa kharajat ilaihi imra'atun uryanatun sauda tha'iratur ra'si. Tiba-tiba keluar seorang wanita yang telanjang, tidak berpakaian, berkulit hitam dengan rambut yang berdiri. Tad'u bil wail, kemudian dia menyeru dengan berkata celaka, celaka, kemudian wa tadribu sadraha, sambil dia memukul-mukulkan dadanya. Ya, kemudian apa kata penjaga tersebut? Juru kuncinya dia berkata kepada sahabat, "Manat dunak." Itulah, ya, itulah berhala Manat, itulah Manat, ya. Dan disuruh untuk marah, ya, kepada Sa'ad bin Zaid. Maka fadharabaha Sa'ad faqatalaha, ya. Jadi juru kuncinya menyeru, "Ya Manat, ya Manat, ya, tumpahkan kemarahanmu kepada lelaki ini." Maka Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu pun datang perempuan tersebut, kemudian dia bunuh wanita berkulit hitam tadi. Setelah mati wanita tersebut, maka Sa'ad bin Zaid masuk ke dalam rumah yang ada di sekitar berhala tersebut, dan masuk ke tempat berhala tersebut, kemudian dihancurkanlah rumah dan berhala tersebut, dan beliau atau pasukan tidak menemukan ada harta apapun yang tersimpan di situ. Mungkin sudah diambil oleh juru kuncinya. Inilah pasukan yang Rasulullah SAW kirim untuk menghancurkan berhala Manat. Demikian juga Rasulullah SAW mengirim pasukan Khalid bin Walid kepada berhala Al-Uzza. Ya, kalau berhala Manat disembah oleh kabilah Khuza'ah, ya. Adapun berhala Uzza maka disembah oleh Quraisy, ya. Orang Quraisy menyembah berhala Al-Uzza, ya. Rasulullah SAW mengirim Rasulullah mengirim Khalid bin Walid dengan 30 pasukan berkuda untuk menghancurkan Al-Uzza. Yaitu sekitar tanggal 25, itu 5 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW di Mekah mengirim orang-orang untuk menghancurkan berhala-berhala. Dan Al-Uzza lokasinya di Nakhlah, dan Nakhlah terletak antara Mekah dan Madinah juga. Ya, dan ini tempat Nakhlah lokasinya dekat dengan Mekah, ya. Dan ini adalah berhala yang paling top bagi orang-orang Quraisy. Makanya ketika dalam perang Uhud, Abu Sufyan pernah berkata, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami memiliki berhala Uzza dan kalian kaum muslimin tidak punya berhala Uzza. Jadi mereka membanggakan Al-Uzza, ya. Mereka membanggakan Al-Uzza. Maka Khalid bin Walid dengan 30 pasukan berkuda mendatangi lokasi berhala Al-Uzza, dan dia mendapati berhala Al-Uzza dalam bentuk 3 pohon. Jadi berhalanya dalam bentuk pohon yang dikeramatkan, 3 namanya pohon samurah, ya, pohon samurah, jenis pohon, 3 pohon yang kemudian dikeramatkan oleh mereka, ya. Maka Khalid bin Walid pun menghancurkan atau memotong pohon-pohon tersebut dan menghancurkan rumah yang ada di sekitar pohon-pohon tersebut. Kemudian Khalid bin Walid balik menuju ke Mekah, dan dia kabarkan, "Ya Rasulullah, saya sudah hancurkan Al-Uzza, ya, pohon sudah saya tebang,
Kemudian rumah yang ada di sana juga saya sudah hancurkan. Maka Rasulullah SAW berkata, irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kembalilah, ya. Sungguhnya kau belum melakukan apa-apa. Kembalilah, sungguhnya kau belum melakukan apa-apa. Maka Khalid pun balik, ya, menuju ke lokasi Uzza kedua kali. Ternyata Khalid pun dilihat oleh Sadanah, yaitu juru-juru kunci yang ada di tempat tersebut. Ya, kemudian mereka pun segera pergi menuju ke gunung, ya. Dan mereka berteriak, ya Uzza, ya Uzza, ya. Mereka teriak-teriak menyeru-nyeru, Uzza, ya Uzza. Maka Khalid pun datang menuju ke lokasi berhala Uzza. Tiba-tiba ada seorang wanita yang telanjang, ya, nasyiratun sya'raha, sambil menguraikan rambutnya, tahtafin turab ala ra'siyah, sambil mengambil tanah kemudian dilempar-lemparkan ke dalam di atas kepalanya. Maka Khalid pun segera datang, kemudian dia pun membunuh wanita tersebut sambil berkata kepada wanita tersebut, ya izzu kufraniki la subhanaki inni ra'aitullaha qad ahanaki. Wahai sang wanita yang sungguh besar kekufuranmu, tidak ada kesucian bagimu, sungguhnya aku melihat Allah telah menghinakan engkau. Kemudian setelah Khalid membunuh wanita tersebut, Khalid balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkannya. Rasulullah SAW berkata, tilka al-Uzza, itulah al-Uzza. Dan ini dalil bahwasanya sebagian berhala ditempati oleh sebagian jin, ya, sebagian berhala ditempati jin. Seperti Al-Uzza, tadi sebelumnya juga Al-Manat. Ada wanita yang keluar yang zahirnya itu adalah jin yang selama ini menempati berhala tersebut, yang bisa jadi terkadang mungkin seorang ketika menyeru berhala tersebut mungkin keluar suara-suara tertentu, ya. Makanya ketika Khalid bin Walid baru menghancurkan menebang pohon-pohon Al-Uzza dan menghancurkan rumah, kata Nabi, lam tasna' syai'an, kembali, irji', kau belum melakukan apapun. Ketika Khalid bin Walid balik, ternyata ada jin yang akhirnya kemudian Khalid bin Walid kemudian membunuh wanita tersebut. Itulah Al-Uzza, kata Nabi, itulah Al-Uzza. Kemudian yang pasukan berikutnya adalah Sariyah Amr bin As ila Suwa. Rasulullah SAW mengirim sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ke berhala Suwa. Suwa ini adalah salah satu berhala yang merupakan peninggalan dari berhala kaum Nuh. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh berkata, ya, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 berhala yang ada di zaman kaum Nabi Nuh yang asalnya orang-orang soleh, kemudian dibuat patungnya, akhirnya disembah. Di antara 5 berhala tersebut ada namanya Suwa. Jadi ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian orang-orang mati, sebagian berhala-berhala tersebut masih ada, kemudian diimport ke kota Mekah, ya. Import ke kota Mekah, ya. Orang-orang Arab mewarisi berhala tersebut sampai kepada kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail yang menyembah berhala Suwa, ya. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas berkata, "Saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du, amma Wad kanat li kalb bidaumatil jandal, amma Suwa kanat lil Hudzail." Kata Ibnu Abbas, jadilah berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh akhirnya diwariskan terus sampai ke Jazirah Arab. Di antaranya adalah berhala Wad disembah oleh kabilah Kalb di kota Daumatul Jandal. Adapun berhala Suwa maka disembah oleh kabilah Hudzail, ya. Maka Amr bin As diutus oleh Nabi SAW kepada berhala tersebut. Tatkala sampai di berhala Suwa, dan letaknya di kota Yambo, ya, kota Yambo, ya, di daerah Yambo, ya. Di sini disebutkan 3 mil dari Mekah, ya. Birohat min ardi Yambo ala thalathati amyal min Makkah. Intinya masih dekat kota Mekah, di sebuah kota namanya Ruhat, ya. Ala thalathi layalin, bukan 3 mil, tapi jarak 3 hari perjalanan, ya. Yambo, kalau Yambo sekarang terkenal di dekat kota Madinah, antara Madinah dengan Mekah. Sana ada berhala namanya berhala Suwa. Dan memang Yambo daerah pantai, bisa jadi berhala tersebut mungkin dibawa oleh pantai sehingga kemudian tiba di kota Yambo. Tatkala Amr bin As sampai ke berhala tersebut, dia mendapati ada juru kuncinya.
Maka juru kuncinya berkata, "Ma turid, apa yang kau hendak lakukan?" Maka kata Amr bin As, "Amarani Rasulullah SAW an ahdimahu." Rasulullah SAW menyuruhku untuk menghancurkan berhala ini. Maka apa kata juru kuncinya? "La taqdir ala dzalik." Kau tidak akan mampu. Kata Amr, "Lima, kenapa aku tidak mampu menghancurkan berhala ini?" "Tumna," kata dia, berhala kau akan tercegah. Kau tidak bisa menghancurkan berhala tersebut. Maka kata Amr bin As, "Hatta al-an anta fil batil." Sampai sekarang kau masih juga di atas kebatilan, wahai juru kunci. "Waihaka, wa hal yasma'u yubsir?" Celaka engkau, wahai juru kunci. Apakah berhala ini mendengar dan melihat? Ya. Maka kata Amr, "Fadanautu minhu," aku segera pergi menuju ke lokasi berhala tersebut. "Fakasartu," aku pun hancurkan berhala tersebut. "Wa amartu ashabi fahadamu baita khizanah." Aku menyuruh para sahabatku, pasukanku untuk menghancurkan khizanah, semacam tempat harta, ya, dihancurkan dan mereka tidak menemukan harta sama sekali. Ya, kemudian setelah aku hancurkan semuanya, aku berkata kepada juru kunci tersebut, "Kaifa ra'ait? Bagaimana menurutmu?" Akhirnya kata juru kunci tersebut, "Aslamtu lillah," aku masuk Islam. Aku masuk Islam. Ya. Di antara yang ditugaskan oleh Nabi adalah Khalid ibn Walid ke Bani Jazimah. Diutuslah Khalid bin Walid dengan pasukannya ke Bani Jazimah, disuruh untuk masuk Islam. Khalid bin Walid diutus oleh Nabi SAW ke Bani Jazimah dan letak mereka di bawah kota Mekah, ya, dengan jarak perjalanan kira-kira sehari ke arah Yalamlam, ya. Dan itu terjadi pada di awal bulan Syawal pada tahun 8 Hijriyah. Itu sementara Nabi masih di Mekah, karena Nabi 19 hari di bulan Ramadan sampai masuk ke Syawal. Di awal Syawal Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid ke Bani Jazimah. Maka Khalid bin Walid kemudian keluar dengan membawa 350 pasukan dari kaum Muhajirin Ansar dan juga ada dari Banu Salim. Ada Muhajirin, ada Ansar dan Banu Salim, 350 pasukan. Kemudian beliau pun menuju ke Bani Jazimah. Tatkala sampai di sana, maka Khalid menyuruh mereka untuk masuk Islam. Mereka masuk Islam, tapi mereka tidak pandai mengucapkan aslamna. Mereka mengucapkan sobakna. Karena mungkin mereka terpengaruh karena semua orang yang dikatakan masuk Islam dikatakan sobakta. Sobak Rasulullah saja dijuluki dengan sobi. Sobi itu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Sehingga semua orang yang masuk Islam di Mekah diberi gelar dengan sobi. Di antaranya Rasulullah SAW diberi gelar dengan sobi. Kalau ada orang masuk Islam dikatakan sobakta. Kau sudah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Nah, mereka ini Bani Jazimah, mungkin mereka mendengar isu-isu tersebut, maka ketika mereka disuruh masuk Islam, mereka berkata, sobakna. Maksud mereka, kami masuk Islam. Khalid, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menyangka ini ejekan. Menyangka kalimat sobakna, kami telah keluar dari tradisi nenek moyang, maksudnya ngejek kaum muslimin. Maka Khalid pun memerangi mereka, membunuh mereka, dan menawan sebagian mereka. Kemudian Khalid bin Walid memberikan, ini kesalahan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian dia berikan ketawanan kepada masing-masing pasukan. Kemudian Khalid suatu hari menyuruh bunuh tawanan-tawanan tersebut. Ya, maka sekelompok sahabat tidak mau melakukannya. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, wallahi la aqtul asiri, kata Ibnu Umar, aku tidak akan bunuh tawananku. Ya, wala yaqtul rajulun min ashabi asirahu, dan tidak seorang pun dari sahabatku yang akan membunuh tawanannya. Disebutkan kaum Muhajirin, kaum Ansar tidak ada yang membunuh tawannya. Yang membunuh dari Banu Salim. Jadi pasukan Khalid dari 3, dari Muhajirin, dari Ansar, dari Banu Salim. Yang membunuh tawanannya adalah Banu Salim. Adapun Muhajirin Ansar, meskipun mereka punya tawanan, mereka tidak membunuh. Maka akhirnya mereka laporkan apa yang dilakukan Khalid kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid. 2 kali Nabi berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku berlepas diri apa yang dilakukan Khalid. Itu bukan perintah Nabi SAW. Khalid melakukan kesalahan. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW membayar diyah terhadap orang-orang yang dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Ibnu Katsir menjelaskan Khalid memang salah, tetapi dia salah berijtihad. Dia menyangka bahwasanya Bani Jazimah mencela kaum muslimin. Kenapa? Karena mengatakan sobakna sekarang akan mengejek. Ya, sebagaimana Nabi selalu diejek oleh orang musyrikin Arab dengan berkata sabi.
Orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Ketika Khalid bin Walid menyangka itu adalah ejekan, maka dia membunuh mereka. Ternyata mereka maksudnya ingin masuk Islam. Mereka ternyata ingin masuk Islam. Dan ini kesalahan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, perbuatannya tidak terpuji. Namun Rasulullah SAW tidak melengsarkan Khalid dari kepemimpinan. Jadi dia salah. Rasulullah sudah berlepas diri. Tapi tetap saja Rasulullah SAW mengangkat dia sebagai pemimpin pasukan. Dan itu berlanjut sampai di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mengangkat Khalid sebagai pemimpin pasukan karena dia ahli dalam peperangan, ya. Sampai akhirnya Umar pernah menasihati Abu Bakar. Kata Umar, "I'zilhu fa inna fi sayfihi rahaqan." Ya Abu Bakar, lengsarkan Khalid. Cepat sekali dia membunuh. Sungguhnya pada pedangnya ada ketergesa-gesaan dalam membunuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "La ugmidu sayfan sallahu Allah alal musyrikin." Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunuskan oleh Allah. Maksudnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, kata Nabi SAW. Aku tidak akan masukkan dalam sarungnya selama Allah telah menghunuskan Khalid sebagai pedang untuk melawan orang musyrikin. Intinya Khalid melakukan kesalahan. Dia menyangka mereka menghina Islam, maka dia pun membunuh. Ternyata mereka masuk Islam. Di fase terjadinya hal ini, ketika Khalid membunuh Bani Jazimah, maka ditegur oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf, sahabat yang mulia dari kaum Muhajirin, ya, yang kaya raya, terkenal dermawan, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian menegur Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Maka terjadi perdebatan di antara mereka, antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf berkata, "Amilta bi amdil jahiliyah fil Islam." Kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai Khalid, engkau telah melakukan perbuatan jahiliyah dalam Islam. Kau salah." Ya. Khalid berkata, "Innama sa'artu li abik." Ya. Sungguhnya aku membela ayahmu mungkin ayahnya dibunuh oleh salah seorang dari Bani Jazimah, maka aku membalas ayahmu. Abdurrahman bin Auf berkata, "Kadzabta, kau tidak benar, kau dusta. Qad qatalta qatila abi walakinnaka ta'atharta bi ammika al-Fakih bin al-Mughirah." Benar, kau telah membunuh pembunuh ayahku dari mereka. Tetapi sungguhnya kau balas dendam untuk pamanmu yang bernama Al-Fakih bin al-Mughirah. Rupanya paman Khalid juga dibunuh dari kabilah tersebut sebagaimana ayahnya Abdurrahman bin Auf juga dibunuh oleh kabilah tersebut, ya. Dan Abdurrahman mengingatkan ini perbuatan jahiliyah. Maka akhirnya Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Ini sebabnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khalid bin Walid mencela beliau. Kita tahu sahabat tidak ada yang maksum. Ya, kita keyakinan Ahlussunnah sahabat mereka punya lautan kebaikan, tapi mereka juga punya kesalahan. Khalid punya kesalahan, sebagaimana sahabat-sahabat lain juga punya kesalahan, tapi kesalahan mereka sangat kecil, tenggelam dalam lautan kebaikan yang mereka miliki, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menegur Khalid. Rasulullah berkata, "Ya Khalid, lima tu'zi rajulan min ahli Badar." Ya Khalid, kenapa kau mengganggu seorang lelaki peserta perang Badar, yaitu Abdurrahman bin Auf? "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban lam tudrik amalahu." Kalau kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kau tidak akan bisa menyamai amalnya Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian kata Khalid, "Ya Rasulullah, yaqauna fiyya fa aruddu alaihim." Mereka mencelaku ya Rasulullah, maka aku membela diri. Ya. Maka Rasulullah SAW pun menegur sahabat yang lain, "La tu'dhu Khalidan." Jangan kalian mengganggu Khalid. "Fa innahu sayfun min suyufillah." Sungguhnya pedang dari pedang-pedang Allah, sabbahullahu alal kuffar. Allah menghunuskan pedang tersebut untuk orang-orang kafir, ya. Di sinilah muncul hadis yang masyhur yang Rasulullah SAW pernah berkata, "La tasubbu ashabi. Law anna ahadakum law anna li ahad law kana ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencela sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah tidak akan sama dengan infak sahabat yang 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum, ya. Di sini Khalid bin Walid ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bagaimana keutamaan kaum Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid pedang Allah. Tidak ada yang ragukan tentang kemuliaan dia. Tetapi jika dibandingkan dengan kaum Muhajirin yang masuk Islam di awal-awal,
yang berkorban dengan meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka seperti Abdurrahman bin Auf yang ikut serta dalam perang Badar, ya, maka tidak ada bandingannya dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid sudah punya jasa yang sangat besar terhadap Islam. Sampai Rasulullah menamakan dengan Saifullah, pedang Allah. Rasulullah SAW menamakan dia pedang Allah. Itu pun Rasulullah SAW tetap menegur Khalid dan Khalid tidak bisa dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang mencela para sahabat yang tidak punya jasa? Perhatikan Khalid bin Walid jasanya besar terhadap Islam. Ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan dia pedang Allah, berarti hebat luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, tidak ada bandingannya. Ini baru dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan Abu Bakar? Yang Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Tentu Khalid lebih jauh lagi dari perbandingan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini pada di antara sahabat. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang sekarang? Orang Syiah Rafidhah yang kerjanya mencela dan mencaci maki para sahabat, sementara jasa mereka terhadap Islam tidak ada. Jasa mereka adalah membuat perpecahan, membuat kekacauan, membuat pertumpahan darah di barisan kaum muslimin, menumbuhkan permusuhan, itu jasa mereka kepada Islam. Kemudian mereka mencaci maki Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar. Di sini kita tahu bagaimana buruknya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, Khalid saja ditegur oleh Nabi SAW, padahal Nabi telah menamakan dia pedang Allah. Dan banyak kemuliaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika dia mencela Abdurrahman bin Auf, tentunya bukan mengkafirkan, tidak sekedar mencela. Abdurrahman merasa terganggu, lapor kepada Nabi Rasulullah, dia mencela saya. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Khalid, kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud, kau infaknya tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf, meskipun sedikit. Sementara Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Bagaimana lagi Abu Bakar? Datang orang Syiah belakangan yang tidak punya jasa, kerjanya yang merusak kaum muslimin, kemudian mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sungguh mereka adalah kaum yang buruk, yang mereka menganggap mencaci maki para sahabat adalah ibadah yang mulia. Taib, Rasulullah SAW memuji Khalid dalam banyak hadis, di antaranya ketika Rasulullah SAW menugaskan sebagian sahabat untuk mengambil zakat, maka mereka minta zakat dari Khalid bin Walid. Maka Nabi SAW tegur, kata Nabi kepada para petugas pengambil zakat, kata Nabi, amma Khalidun fa innakum tazlimuna Khalidan. Adapun Khalid, sungguhnya kalian telah menzalimi Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Dia tidak bayar zakat. Kenapa? Karena apa yang dia miliki berupa peralatan perang, ya, alat-alat perang dan kudanya, kendaraannya untuk berperang, semuanya telah dia infakkan fi sabilillah, telah dia wakafkan. Sehingga wakaf tidak terkena zakat. Ini dalil bahwasanya bagaimana Khalid mewakafkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara peristiwa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah hukum yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang putra dari Walidah, ya. Jadi ada seorang namanya Zam'ah. Zam'ah adalah seorang laki dan dia adalah ayah dari Saudah bintu Zam'ah. Saudah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya ayah namanya Zam'ah, sehingga Saudah namanya Saudah bintu Zam'ah. Zam'ah ini dia punya budak wanita. Budak wanita yang dia gauli, ya. Nah, kalau budak wanita punya anak berarti anak dari majikannya, ya. Ternyata budak wanita ini berzina dengan seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi Utbah yang zahirnya meninggal dalam kondisi kafir. Dan dia yang telah melukai wajah Nabi SAW ketika dalam perang Uhud. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia telah melukai wajah Nabi dalam perang Uhud dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Nah, dia pernah berzina dengan budak wanita milik Zam'ah. Saya ulangi, Zam'ah punya budak wanita. Budak wanita digauli oleh Zam'ah. Dan boleh ya majikan menggauli budak wanitanya. Nah, ternyata budak wanita dizinai oleh seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Waqqas seorang yang meninggal dalam kondisi kafir dan dia telah melukai Nabi di perang Uhud. Dan dia punya saudara, sahabat yang dijamin surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Utbah meninggal, dia berkata kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya saya punya anak dari budak wanitanya Zam'ah.
dari budak wanitanya Zam'ah. Artinya pelihara anakku tersebut, itu ponakanmu. Itu ponakanmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika budak wanita dari Zam'ah melahirkan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil anak tersebut, ya. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu akhi ahida ilayya fihi. Ini adalah putra dari saudaraku, ini ponakanku. Saudaraku yaitu Utbah bin Abi Waqqas telah mewasiatkan aku untuk perhatian terhadap anak ini. Ya. Maka ada seorang namanya Abd bin Zam'ah, ya. Dia bilang, enggak, ini saudaraku, Abd bin Zam'ah. Yaitu Abd sama Saudah, sama-sama putranya Zam'ah. Maka kemudian Abd berkata, akhi, enggak, ini adalah anak bapakku, ya. Ibnu walidata abi, ini adalah anak dari budak wanita ayahku. Ya, wulida ala firashihi, dan dia lahir di dalam artinya di bawah budak wanita ini statusnya adalah budak dari bapakku. Ya. Akhirnya mereka berdua segera berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling melaporkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, ibnu akhi, ya Rasulullah, ini anak ini adalah putra saudaraku, ponakanku ya Rasulullah. Qad kana ahida ilayya fihi, Utbah saudaraku telah mewasiatkan aku untuk melihara anak ini." Namun Abd bin Zam'ah berkata, "Akhi, ya Rasulullah, tidak, ini adalah saudaraku, dia adalah putra bapakku. Dia adalah putra bapakku dari budak perempuan ayahku." Ya. Maka Rasulullah SAW melihat kepada anak tersebut. Rasulullah SAW melihat, ternyata ini anak memang wajahnya mirip dengan Utbah. Ini anak wajahnya memang mirip dengan Utbah, dari sisi wajah iya. Ya. Tetapi dari sisi hukum enggak. Karena ini anak zina dan anak ini lahir dari seorang wanita yang di bawah kekuasaan seorang laki, itu Zam'ah. Maka apa hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa laka ya Abd bin Zam'ah." Ini anak adalah saudaramu wahai Abd bin Zam'ah. Al-walad lil firash walil ahiril hajar. Anak tetap milik bagi pemilik sang budak, yaitu adalah milik Zam'ah. Adapun bagi pezina hanya mendapatkan batu. Jadi ini diambil hukum begini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada suami istri, ternyata istrinya selingkuh, dan istrinya statusnya masih jadi istri sang lelaki. Jadi si A punya istri. Kemudian ternyata istri si A ini selingkuh. Tanpa sepengetahuan atau dengan sepengetahuan si A. Intinya dia selingkuh, berzina dengan si B. Maka anak dari wanita ini tetap dibinkan kepada sang bapak, ke si A. Kenapa? Dia lahir ketika status sang wanita masih istri dari si A. Ya, ini hukum Islam. Ya, Nabi mengatakan al-waladu lil firash. Anak ini hukumnya kembali kepada sang suami yang resmi. Walil akhiril hajar. Adapun yang berzina dapat batu, itu enggak dapat apa-apa. Ini sebagai hukuman bagi dia, maka anak ini dinisbahkan kepada sang suami yang resmi. Kecuali sang suami menolak, ini bukan anak saya, berarti terjadi mula'anah dan harus pisah. Ya, tapi kalau suami diam-diam saja, dia anggap itu anaknya, sudah. Meskipun ini anak mirip dengan lelaki yang berzina. Ini maksudnya dalam kasus ini, ya. Makanya Nabi melihat bahwasanya ini anak mirip dengan Utbah, saudara yang berzina, Utbah bin Abi Waqqas yang berzina dengan budak wanita ini. Tetapi hukum menunjukkan ini anak ini adalah bin Zam'ah. Karena budak wanita ini milik daripada Zam'ah, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Saudah bintu Zam'ah, berarti kan kalau ini anak adalah anaknya Zam'ah, berarti ini anak adalah saudara sebapak dengan Saudah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Saudah bintu Zam'ah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtajibi minhu, wahai Saudah, berhijablah dari anak ini, ya. Ya, karena ada syubhat, ya. Meskipun dia secara bin adalah bin Zam'ah, tetapi wajahnya mirip dengan Utbah, maka Nabi suruh Saudah yang merupakan istrinya jangan artinya tetap aja berhijab dengan anak ini, ya. Dan ternyata anak ini tidak pernah melihat Saudah sama sekali sampai dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di antara kasus yang terjadi tatkala Nabi masih di Mekah. Di antara kasus yang terjadi juga yaitu ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, ya.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Quraisyan ahamathum al-mar'atul makhzumiyah allati saraqat." Orang-orang Quraisy ya, membingungkan mereka ya, mereka gelisah karena ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum adalah adalah kabilah yang top di Quraisy. Dua kabilah top di Quraisy adalah Bani Makhzum dan Bani Hashim. Bani Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal, Bani Hashim kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kedua kabilah ini sering bersaing. Sama-sama Quraisy. Ternyata ada di antara wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Maka mereka bingung, ini harus dilakukan. Bagaimana ini? Dia mencuri dan harus ditegakkan hukum had. Maka mereka berkata, "Man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man yajtari'u alaihi illa Usama hibbu Rasulillah?" Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi agar ini wanita dimaafkan ya? Siapa yang berani kira-kira ngomong sama Nabi? Paling Usama bin Zaid. Karena Usama sangat disayang oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka pergi ke Usama, kata mereka, "Ya Usama, ini wanita Quraisy, nasabnya tinggi dan segalanya. Bagaimana ini dia melakukan pencurian? Minta tolong kepada Nabi untuk dimaafkan." Akhirnya Usama pergi kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada wanita ini agar wanita ini mungkin dimaafkan. Apa kata Rasulullah SAW? "Atashfa fi haddin min hududillah." Rasulullah marah kepada Usama. "Wahai Usama, apa kau ingin beri syafaat dalam masalah had, ya, agar had tidak terjadi, hukum had tidak terjadi, agar wanita tidak dipotong tangannya?" Ya, kata Usama langsung, "Istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampunan buatku." Kemudian Rasulullah SAW pun berkhutbah, ingatkan ini adalah kesalahan besar seorang berusaha untuk memberi syafaat agar hukum had tidak dikerjakan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innama dhalla man kana qablakum." Sungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat. Kenapa? "Annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh." Orang-orang terdahulu, zaman dahulu, kalau ada orang yang nasabnya tinggi mencuri, dibiarkan. "Wa idza saraqa fihimudh dhaif aqamu alaihi al-had." Adapun kalau yang mencuri orang miskin, tidak punya nasab, maka mereka menghukumnya dengan menegakkan hukum had. "Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putriku, Quraisy, Hashimiyah dari Bani Hashim, bintu Muhammad, putri Muhammad, mencuri, kalau Fatimah mencuri, maka Muhammad akan potong tangannya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan wanita tersebut ditegakkan hukum had, kemudian dipotong tangannya, kemudian dia bertobat atas perbuatannya dan bagus taubatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara kejadian yang terjadi ketika Nabi SAW di Mekah, ya, Rasulullah SAW melarang jual beli khamar, ya, dan memerintahkan untuk dibuang, ya. Demikian Rasulullah melarang untuk jual beli patung, berhala, kemudian bangkai dan babi, ya. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa bi Makkah amal fath. Kata Jabir bin Abdullah, saya mendengar Rasulullah SAW berkata ketika di Mekah, yaitu di tahun Fatu Makkah. Kata Rasulullah SAW, "Inna Allaha wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam." Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, dan jual beli bangkai, dan jual beli babi, dan jual beli berhala. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah?" Ya Rasulullah, kalau bangkai haram, lantas bagaimana dengan minyaknya, lemaknya? Fa innahu yutla biha sufun. Ada manfaatnya Rasulullah. Memang bangkainya najis, tapi minyaknya bisa digunakan untuk mencat kapal, ya, mungkin untuk mendempul atau mencat, ya, minyaknya bermanfaat atau lemaknya. Wa yudhanu bihal julud, dan bisa untuk meminyaki kulit-kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan orang-orang bisa gunakan untuk menyalakan lampu dengan minyak tersebut, dengan lemak tersebut, lemak bangkai. Faqala Rasulullah SAW, "La huwa haram." Kata Nabi, tetap haram, tidak boleh jual beli lemak bangkai, haram hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata ketika itu, "Qatalallahu al-yahud." Allah memerangi orang-orang Yahudi. "Inna Allaha lamma harrama syuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa'akulu thamanahu." Sungguhnya tatkala Allah mengharamkan, ya, bangkai, minyak daripada bangkai atau lemak daripada bangkai, maka mereka azabuh, yaitu mereka
menjadikan lemak tersebut menjadi cair, ya. Dicairkan lemak tersebut, kemudian mereka jual minyak lemak tersebut. Ya, kemudian mereka makan dari hasil penjualan tersebut. Orang Yahudi pintar, jadi mereka merubah hal tersebut, tetapi Rasulullah SAW mengatakan hukumnya haram, jangan sampai seperti Yahudi ngakal-ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Mekah juga Nabi mengharamkan nikah mut'ah secara total, ya. Nikah mut'ah pernah dihalalkan oleh Nabi SAW, ya. Ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah maksudnya nikah, benar-benar nikah, ada walinya, ada maharnya, seperti nikah biasa, hanya saja ada temponya, ya, beberapa hari atau beberapa lama, ya. Bukan nikah mut'ah yang dipraktikkan oleh orang Syiah, ya, tidak pakai wali, kemudian terserah berapa, enggak ada batasannya, kemudian tidak perlu tanya istri orang atau tidak, ya, tidak seperti itu, ya. Ya, jangan disangka nikah mut'ah yang pernah dihalalkan oleh Nabi adalah nikah mut'ah seperti praktek orang Syiah, tidak, ya. Tapi Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat mereka lama meninggalkan keluarga, maka Rasulullah mengizinkan untuk nikah mut'ah. Sahabat berkata, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dia berkata, anna Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa yaumal fathi. Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah ketika Fatu Makkah. Demikian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta' minan nisa wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah dengan wanita, ya. Namun sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka hukumnya haram, ya. Jadi nikah mut'ah pernah halal, sebentar kemudian mansukh dan ijma' ulama bahwasanya sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi ini ijma' di antara kaum muslimin, yang menyelisih adalah cuma orang Syiah, itu pun praktek mut'ahnya bebas, tidak seperti mut'ah yang pernah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Jabir, Umar bin Khattab pernah berkata, inna Rasulullah SAW adzina lana fil mut'ah thalathatan thumma harramaha. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Setelah itu Rasulullah haramkan. Wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsan illa rajamtuhu bil hijarah. Demi Allah, kata Umar, kalau saya tahu ada orang masih melakukan nikah mut'ah, ya, padahal dia sudah menikah, dia sudah muhsan, sudah menikah, masih melakukan nikah mut'ah, saya akan rajam dia dengan batu. Taib, di penghujung pembahasan kita dalam Fatu Makkah ini ternyata punya dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy ini adalah kabilah yang merupakan induk dari kabilah-kabilah orang-orang Arab. Kabilah pemimpin, kabilah tersohor, kabilah yang hebat. Sehingga kabilah-kabilah kecil yang lainnya, mereka nunggu. Kata mereka, kita lihat gimana hasilnya antara Muhammad dengan Quraisy. Ya, kalau Muhammad kalah ya sudah selesai. Tapi kalau Quraisy kalah, berarti kita tidak bisa melawan Muhammad. Karena Muhammad memiliki kekuatan yang kuat, Quraisy saja kalah, apalagi kita. Akhirnya ketika Quraisy kalah, ditaklukkan dalam Fatu Makkah, dan banyak di antara mereka masuk Islam, akhirnya banyak kabilah-kabilah Arab yang akhirnya masuk Islam juga, ya. Mereka nginduk kepada Quraisy saja kalah, Quraisy saja masuk Islam, maka mereka pun masuk Islam. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu setelah Fatu Makkah, ya. Insyaallah kita akan bahas tentang bagaimana cara orang-orang masuk Islam di Amil Wufud, yaitu tahun di mana Nabi menerima banyak delegasi-delegasi dari berbagai macam kabilah pada tahun 9 Hijriah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang atau yang berikutnya. Dengan demikian kita selesai dari peristiwa Fatu Makkah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam perang Hunain dan juga perang Taif, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.